Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Sudah sarapan semuanya? Belum. Ada yang sudah ya. Jadi ketika kita mau memulai pembelajaran, mari kita harus sarapan terlebih dahulu ya, agar kita diberikan semangat, agar tidak loyo seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga manfaat dalam belajar kali ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak. Pada minggu kemarin Bapak sudah memberikan penugasan. Silahkan untuk tugas minggu kemarin dikumpulkan dari depan ke belakang. Dari belakang ke depan silahkan dikumpulkan. Ya, sudah semuanya? Sudah. Ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Ada ya. Baik, akan Bapak absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Akbar Hijriah Surya. Aulia Maharani. Tidak masuk ya. Ada surat izinnya? Menyusul. Menyusul ya. Denis Reihan Sugiri. Hikmah Said Aditama. Ignatian Yosefa Meliana Rosa. Saya, Pak. Margareta Stefani. Saya, Pak. Ruli Haidi Rosalita. Saya, Pak. Septia Nurul Syuaiba. Syahroni. Wanda Ristanti. Wiono Priyo. Ya, baik anak-anak, karena tadi ada teman yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan agar segera bergabung dalam kegiatan pembelajaran keesokan harinya. Amin. Baik, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai definisi pelayanan prima dan konsep dasar mengenai pelayanan prima. Jadi Bapak akan sedikit mereview pertemuan kemarin yang sudah kita bahas. Jadi definisi dari pelayanan prima sendiri adalah bagaimana suatu perusahaan atau instansi memberikan pelayanan yang baik, pelayanan sebaik mungkin agar pelanggan itu merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya adalah meningkatkan kualitas dan juga pelanggan merasa percaya dengan perusahaan atau instansi yang sudah kita berikan. Apa yang telah kita berikan itu pelanggan merasa puas tentunya. Nah, kemudian ada 3 konsep dasar mengenai pelayanan prima sendiri. Itu ada yang pertama, yaitu ada attitude atau konsep sikap. Yang kedua itu adalah konsep action ya. Ada konsep action. Kemudian yang ketiga adalah attention, bagaimana perhatian yang diberikan oleh perusahaan atau instansi. Nah, kemudian Bapak akan menuliskan apa yang akan menjadi bahan pembelajaran hari ini.
Ya anak-anak, terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam memberikan pelayanan prima. Yang pertama adalah penampilan. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, penampilan ini berkaitan dengan kepribadian dan fisik. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam berpenampilan. Yang pertama, ekspresi wajah yang ditampilkan haruslah ceria dan tidak murung. Lalu, tutur bahasa yang disampaikan haruslah sopan dan jelas. Postur tubuh yang tegap. Tidak mungkin kan seorang pegawai satpam di bank menyambut nasabah dengan postur yang membungkuk, maka akan terlihat aneh bukan? Dan busana yang dikenakan haruslah rapi dan sesuai, seperti busana yang dikenakan pada perusahaan swasta pada hari Senin sampai dengan Rabu, mengenakan pakaian dinas harian yang berlogokan perusahaan. Lalu pada hari Kamis dan Jumat mengenakan pakaian batik. Pada prinsipnya anak-anak di dalam berpenampilan haruslah serasi dan menarik. Lalu anak-anak, unsur yang kedua adalah tepat waktu dan janji. Mengapa harus ada unsur ini anak-anak di dalam pelayanan prima? Karena sebagai seorang petugas pelayanan harus bisa menyampaikan janjinya secara jelas dan harus bisa memperhitungkan janjinya dengan baik. Begitu pula dengan waktu, harus disampaikan secara jelas. Apabila berjanji 2 hari selesai, maka betul-betul harus dipenuhi. Jangan sampai janjinya 1 minggu, rupanya malah lama. Seperti fenomena yang terjadi beberapa tahun yang lalu di dalam pembuatan EKTP yang katanya cepat selesai justru malah lama, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Berarti apa anak-anak? Fenomena tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dalam pelayanan prima. Selanjutnya anak-anak, unsur yang ketiga adalah kesediaan melayani. Jadi, seorang petugas pelayanan harus bisa melayani dengan baik dan melayani dengan konsekuen. Untuk unsur yang keempat adalah pengetahuan dan keahlian. Mengapa harus ada unsur ini anak-anak? Karena sebagai seorang petugas pelayanan dituntut untuk memberikan pengetahuan yang luas dan keahlian yang khusus. Karena dalam pelayanannya haruslah cepat, terampil, tanggap, dan prima tentunya anak-anak. Setelah itu, unsur yang kelima adalah kesopanan dan keramah tamahan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, para pengguna jasa layanan dan masyarakat terdiri dari beberapa kategori, baik dari kategori status ekonomi terendah hingga tertinggi, sehingga seorang petugas pelayanan dituntut untuk memberikan keramahan yang standar. Seperti tidak egois, sabar, sopan dalam bertutur kata. Mengapa Bu tidak boleh egois? Karena seorang petugas pelayanan tidak boleh mementingkan egonya agar tidak terjadi cekcok yang berkelanjutan. Sekalipun pelanggan yang menghampirinya dalam keadaan emosi, marah-marah, tetap saja sebagai seorang petugas pelayanan harus bisa memberikan pelayanan dengan ramah dan baik.
Untuk unsur yang keenam adalah kejujuran dan kepercayaan. Di dalam penyelenggaraannya, sebuah pelayanan harus ada transparansinya, baik itu jujur dalam penyelenggaraan, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan, sehingga dari kejujuran itulah dapat menimbulkan rasa percaya dari pelanggan. Apabila pelanggan percaya, maka pelanggan akan merasa puas. Berarti apabila pelanggan merasa puas, sudah mencapai tujuan dari pelayanan prima. Untuk unsur yang ketujuh adalah kepastian hukum. Di sini anak-anak, di dalam hasil pelayanan harus ada kepastian hukumnya atau legitimasinya. Contohnya dalam pembuatan KK, KTP, apabila ditemukan cacat hukum, maka akan mengurangi angka kredibilitas dari perusahaan atau instansi tersebut yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut. Nah, anak-anak, dari ketujuh unsur yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami ya? Baik, Ibu akan melanjutkan ke unsur yang ke-8. Unsur yang ke-8 adalah keterbukaan. Di sini, sebuah pelayanan harus bisa memberikan informasi yang jelas, sehingga apa yang menjadi hak informasi pelanggan harus disampaikan, jangan sampai ada yang ditutupi. Selanjutnya, unsur yang ke-9 adalah efisien. Efisien di sini yang dilihat adalah sebuah pelayanan harus bisa menghasilkan biaya yang murah, hasil yang berkualitas, dan waktu yang tepat tentunya anak-anak. Unsur yang ke-10 adalah biaya. Biaya di dalam sebuah pelayanan haruslah sewajarnya dan transparan agar tidak terjadi tindakan korupsi. Nah, anak-anak, unsur yang ke-11 ini adalah tidak rasial. Maksudnya, di dalam sebuah pelayanan, seorang petugas pelayanan tidak boleh membedakan pelayanannya dengan agama, suku, kesukaan, politik, sehingga pelayanan diberikan haruslah merata dan menyeluruh anak-anak. Baik anak-anak, unsur yang ke-12 adalah unsur yang terakhir. Jadi, unsur yang ke-12 adalah kesederhanaan. Maksudnya, sebuah pelayanan haruslah diperhatikan kemudahannya dan tidak terbelit-belit. Nah, anak-anak, dari ke-12 unsur pelayanan prima ini, apabila semua terpenuhi, tentunya akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan prima dari perusahaan atau instansi tersebut. Baik anak-anak, dari ke-12 unsur prima yang sudah Ibu jelaskan, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis pelayanan prima. Ya anak-anak, terdapat 3 jenis pelayanan prima. Yang pertama adalah core service. Jadi, core service merupakan pelayanan utama yang diberikan kepada perusahaan untuk pelanggan. Contohnya, pelayanan utama yang ada di hotel adalah penyediaan kamar untuk tamu. Lalu, pelayanan utama yang ada di bank adalah
membantu nasabah dalam membuka rekening tabungan baru. Dan contoh lainnya, pelayanan utama yang ada di restoran adalah menyediakan makanan yang sudah tertera di menu. Nah, lalu unsur yang kedua, jenis pelayanan prima yang kedua adalah facilitating service. Facilitating service merupakan pelayanan tambahan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Contohnya, facilitating service. Pernah kan kalian pergi ke bank? Siapa yang menyambut kalian pertama kali? Satpam, Bu. Nah, satpam. Satpam di sini merupakan salah satu jenis facilitating service. Jadi satpam membantu nasabah dalam menghadapi kendala-kendala dalam administrasinya dan satpam juga menyambut tamu. Lalu contoh lain dari facilitating service adalah adanya resepsionis di kantor atau perusahaan. Dan contoh lainnya adalah adanya boarding pass di dalam stasiun kereta. Ya anak-anak, jenis pelayanan prima yang terakhir adalah supporting service. Support berarti dukungan. Jadi di sini supporting service merupakan pelayanan lain yang diberikan perusahaan sebagai pembeda dari perusahaan-perusahaan lainnya atau perusahaan pesaingnya. Contohnya supporting service yang ada di hotel, yaitu hotel tidak hanya menyajikan penyediaan kamar, tapi juga ada restoran di dalamnya. Lalu supporting service lainnya adanya koperasi di dalam toko buku, sehingga toko buku tersebut tidak hanya melayani jual beli buku, tetapi juga menjajakan makanan dan minuman untuk pelanggannya atau pengunjung toko buku. Nah anak-anak, dari ketiga jenis pelayanan prima yang sudah Ibu jelaskan, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Jadi anak-anak, mengapa sih pelayanan prima itu penting? Kan bisa Bu, pelayanan saja tidak pakai prima. Jadi anak-anak, di dalam pelayanan prima ini akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Loyalitas di sini maksudnya adalah kesetiaan. Sehingga pelanggan yang setia akan terus-menerus menggunakan pelayanan kita. Sehingga dia tidak akan menggunakan pelayanan dari perusahaan lainnya. Dengan terus-menerusnya pelanggan tersebut menggunakan pelayanan kita, maka akan semakin mencerahkan masa depan bisnis perusahaan dan semakin meningkatkan keuntungan perusahaan tentunya anak-anak. Dan juga dengan pelayanan prima akan semakin membanggakan perusahaan tersebut. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Dari penjelasan yang udah ulang lagi. Ya, baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang belum dipahami? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu yang akan bertanya. Ya, Margareta. Bu, saya mau bertanya, Iya. bagaimana memberikan kesan pertama yang baik terhadap customer atau pelanggan? Ya, bagaimana cara memberikan kesan pertama yang bagus terhadap pelanggan? Caranya mudah, kita sebagai seorang pemberikan pelayanan harus mempunyai unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan dari ujung kepala hingga ujung kaki harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Penampilan itu seperti apa? Dari penampilan pakaian, tata rias, atau tata rambut bagi perempuan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kesopanan dan keramah tamahan. Selain penampilan, juga ada kesopanan dan keramah tamahan bagi pemberian pelayanan. Nah, kesopanan ini seperti apa? Keramah tamahan ini seperti apa? Nah, kesopanan dan keramah tamahan ini adalah memberikan salam terhadap pelanggan dan tetap tersenyum. Contohnya, ketika ada pelanggan datang, kita jadi resepsionis ya. Ada pelanggan datang, lalu apa yang dilihat setelah itu? Kan pertama penampilan. Lalu yang kedua yaitu keramah tamahan. Kalau penampilan sudah bagus, tetapi tidak sopan, tidak tersenyum, lalu apa itu dibilang kesan pertama yang baik? Tidak. Nah,
Jadi, selain penampilan juga ada yang namanya krama tamahan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah menjelaskan kepada pelanggan atau customer bagaimana caranya kita berbahasa baik, berbahasa Indonesia yang baik, berbahasa bagus, seperti itu. Mohon maaf. Jadi, seperti itu. Apakah ada yang dipertanyakan lagi dari penjelasan yang Ibu jelaskan? Iya, silakan. Bu, lalu bagaimana yang harus dilakukan pelanggan atau customer jika mendapatkan pelayanan kurang baik? Pelayanan kurang baik. Bagaimana cara? Apa yang harus dilakukan pelanggan atau customer jika mendapatkan pelayanan yang kurang baik? Ya, bagaimana cara menanggapi pelayanan yang kurang baik? Kalian tahu nggak bagaimana ketika kalian merasakan bagaimana ketika mendapatkan pelayanan yang kurang baik, apa yang kalian lakukan? Protes? Lalu langsung keluar dari perusahaan tersebut atau bagaimana? Mungkin Wanda? Tetap sabar. Oh, jadi bagaimana cara mendapatkan bagaimana cara kita menanggapi customer atau pelayanan yang kurang baik? Yang pertama adalah kita dapat mengkritik dari kotak saran seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga dapat seperti kalau ada pemimpin yang ada di situ seperti restoran, itu kita bisa langsung ngomong ke pemimpinnya tersebut bahwa pelayanan yang diberikan kurang baik seperti itu. Lalu apakah ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi customer yang sedang emosi atau marah. Nah, bagaimana cara menanggapi customer yang sedang marah? Ada yang tahu nggak? Iya. Memberi minum. Memberi minum. Lalu ada lagi? Tetap tersenyum, Bu. Iya, tetap tersenyum. Jadi ada beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan simpati. Maksudnya dalam artian di sini menanggapi customer yang sedang marah. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana customer tersebut marah. Maksudnya dalam artian di sini kita harus mengetahui marahnya karena apa. Kalau marahnya karena kesalahan kita, yang harus kita lakukan adalah pertama yaitu meminta maaf terlebih dahulu. Lalu yang kedua, melanjutkan apa yang telah kita salahkan. Jadi membenarkan, membereskan seperti itu. Kalau yang kedua, jika kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain, kita juga bisa tetap tersenyum seperti itu yang dikatakan teman-teman kalian. Lalu bisa memberikan air minum biar sedikit meredam emosi customer atau pelanggan tersebut. Di sini sudah paham semua dengan penjelasan yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham ya? Ya, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas untuk diskusi. Baik anak-anak, Ibu telah menyiapkan beberapa studi kasus untuk kalian diskusikan bersama. Nah, di sini ada beberapa studi kasus yang akan Ibu berikan kepada kalian. Sebelumnya Ibu ingin kalian membentuk menjadi 3 kelompok ya. Berhitung mulai dari kamu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke, yang kelompok 1 silakan berkumpul di sini, kelompok 2 silakan berkumpul di sini, kelompok 3 di belakang ya. Silakan berkumpul. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Bu. Ibu akan memberikan studi kasusnya. Kelompok pertama, kelompok pertama di sini ya? Iya. Kelompok 1, 2 mana? 2. Nih, 3. Ibu jelaskan terkait penugasannya. Di situ ada 2 lembar ya, anak-anak. Yang lembar pertama ini adalah gambar studi kasus. Jadi silakan kalian menganalisis kira-kira kasus ini itu ada keterkaitan apa dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk jawabannya nanti silakan ditulis di
lembar kertas folio ya. Ibu berikan waktu selama 4 menit. Silakan didiskusikan dengan baik ya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Silakan mengerjakan. Sebentar ya anak-anak. Anak-anak, Ibu ingin menyampaikan nanti buat kelompok yang mampu mempresentasikan hasil presentasinya dengan baik, yang kira-kira analisisnya sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan, nanti Ibu akan memberikan reward buat kelompok yang terbaik ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Ada kesulitan? Nanti siapa yang mau maju untuk menjelaskan? Oh ya. Nanti siapa yang mau maju menjelaskan? Masa? Ada kesulitan? Nanti siapa yang maju menjelaskan? Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Ya, bagus. Ibu ingin silakan kelompok yang pertama, silakan maju. Siapa kelompoknya? Oh ya, ya silakan Resa. Silakan presentasikan dengan baik. Saya akan membacakan studi kasus yang pertama.
Di sini Rasa, agak maju. Iya. Berdasarkan studi kasus di atas, berikan tanggapan dengan mengaitkan konsep pelayanan prima. Pada kasus di atas, pihak Pizza Hut kurang teliti dalam melakukan pengecekan kebersihan tempat makannya, sehingga sampai ada kecoa yang merayap pada piring tersebut. Hal tersebut tentu memberikan kesan negatif pada pembeli, dan Pizza Hut terancam kehilangan pelanggan karena beredarnya berita yang membuat calon pembeli lain juga khawatir akan kebersihan Pizza Hut yang tidak terjamin. Jika dikaitkan dengan konsep pelayanan prima, yaitu attitude atau sikap pelayanan yang tidak benar, attention atau perhatian, pihak Pizza Hut yang tidak memperhatikan dengan teliti terhadap higienitasnya serta kurangnya accountability atau tanggung jawab yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, menurut kalian kasus di atas termasuk jenis pelayanan prima seperti apa? Berikan alasannya. Kasus tersebut merupakan jenis pelayanan core service. Core service merupakan pelayanan yang menawarkan produk utamanya pada pelanggan. Jadi, pada perusahaan Pizza Hut, produk utama yang ditawarkan yaitu pizza, sehingga termasuk ke dalam jenis pelayanan core service. Yang ketiga, apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di atas? Solusinya yakni adanya mediasi atau pertemuan secara tertutup antara pihak restoran dengan pembeli untuk membahas permasalahan tersebut. Mengapa dilakukan mediasi? Agar tidak banyak pihak lain yang mengetahui, sehingga perusahaan tersebut dapat mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan dan tidak terancam tutup. Solusi lainnya yaitu adanya pengecekan kebersihan tempat makan serta ada petugas yang mengawasi kinerja karyawannya agar tidak terjadi kelalaian. Terima kasih. Terima kasih, silakan dikumpulkan tugasnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya anak-anak, jadi pada studi kasus yang pertama bisa kita ketahui ya bahwa pihak Pizza Hut telah melanggar 3 konsep. Yang pertama ada kurangnya sikap pada pelayanan. Yang kedua ada attention, yaitu kurangnya perhatian terhadap kebersihan pelayanannya. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, pihak Pizza Hut kurang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Lalu jenis pelayanan yang diterapkan oleh pihak Pizza Hut yaitu core service karena telah menawarkan produk berupa pizza. Lalu yang ketiga ada solusi ya. Solusi untuk permasalahan ini yaitu diadakannya mediasi secara tertutup supaya apa? Supaya pihak lain itu tidak bisa mengetahui atas permasalahan yang ada ya. Baik. Lalu silakan kelompok yang kedua, perwakilan. Baik teman-teman, saya akan presentasikan tentang studi kasus kedua. Berdasarkan studi kasus kedua, berikan tanggapan dan dengan mengaitkan konsep layanan prima. Pada kasus di atas, pihak First Travel dinilai tidak profesional dalam memberikan layanan kepada calon jamaah. Tidak adanya standar pelayanan minimum atau SPM dalam perusahaan jasa travel. SPM dalam First Travel harus diterapkan agar calon jamaah umroh merasa dimudahkan. Jika dikaitkan dalam layanan prima, maka kasus penipuan umroh First Travel melanggar beberapa konsep pelayanan prima, yaitu pelayanan yang tidak berkualitas. 2. Menurut kalian kasus di atas termasuk jenis pelayanan prima seperti apa? Berikan alasannya. Kasus pelayanan tersebut termasuk dalam pelayanan core service. Core service merupakan pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Ketiga,
apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di atas? Solusi yang harus diterapkan adalah kasus dalam pelayanan paket umroh jalan jamaah ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi untuk kasus yang kedua ini yaitu dari pihak First Travel, dia melakukan penipuan terhadap beberapa calon jamaah umroh ya, karena dia sudah mendapatkan uang lalu dia buat untuk kepentingan pribadi. Nah, jenis yang diterapkan oleh pihak First Travel yaitu core service karena memberikan atau menawarkan produk jasa yaitu pelayanan umroh. Nah, solusi yang tepat untuk menangani kasus tersebut yaitu ditindaklanjuti dengan hukum yang lebih berlaku ya. Silakan kelompok 3 selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kasus 3. Berdasarkan studi kasus di atas, berikan tanggapan dengan mengaitkan konsep layanan prima. Pada kasus ini, perusahaan Toyota mempunyai standar pelayanan after sales antara lain meliputi item pekerjaan servis berkala yang lengkap, penanganan oleh teknisi berpengalaman dan tersertifikasi, penggunaan suku cadang yang terjamin keasliannya, serta peralatan yang sesuai dengan teknologi Toyota. Semua layanan di atas termasuk dalam konsep layanan prima, yaitu improvement, guna melakukan inovasi dan pembaharuan terhadap suatu layanan guna meningkatkan potensi layanan prima yang ada. 2. Menurut kalian, kasus di atas termasuk jenis layanan prima seperti apa? Berikan alasannya. Kasus di atas dikatakan sebagai jenis layanan prima yang menggunakan semua jenis layanan prima. Pertama, care service. Perusahaan Toyota menawarkan produk berupa otomotif kendaraan beroda 4. Kedua, facilitating service. Tidak hanya memproduksi otomotif saja, namun perusahaan Toyota juga memberikan layanan pesawatan kendaraan roda 4 tersebut. Ketiga, supporting service. Layanan yang disediakan begitu banyak. 3. Apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di atas? Karena studi kasus ini merupakan kasus yang dapat dikategorikan baik atau positif, jadi tidak ada solusi atau saran yang harus diberikan. Terima kasih. Ya, silakan dikumpulkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi anak-anak, dari studi kasus yang ketiga ini bisa kita ketahui bahwa perusahaan Toyota memberikan pelayanan yang baik ya, hampir sempurna dan selalu menerapkan konsep improvement, yaitu selalu berinovasi, selalu memperbarui supaya pelanggan itu tetap setia dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk jenis pelayanan yang diterapkan oleh Toyota meliputi 3 jenis ini ya. Ada core service, facilitating service, dan supporting service. Lalu untuk studi kasus ini bisa diberikan solusi. Sebenarnya semua studi kasus yang bersifat positif bukan berarti tidak dapat diberikan solusi ya. Nah, solusi yang bisa diberikan yaitu tetap mempertahankan kualitas pelayanannya supaya pihak customer itu setia berlangganan dengan perusahaan. Oke, baik anak-anak. Menurut Ibu, menurut apa yang sudah Ibu lihat, kelompok yang berhak mendapatkan reward dari Ibu yaitu kelompok pertama. Silakan. Beri tepuk tangan. Selamat ya. Iya. Nah, buat kelompok yang lain kalian jangan berkecil hati ya. Jadi kalian terus berlatih supaya kalian bisa mendapatkan reward. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal mengenai unsur-unsur pelayanan prima dan juga jenis-jenis pelayanan prima, ini ada banyak sekali ya. Perlu diketahui anak-anak bahwa unsur-unsur pelayanan prima ini ada 12
Ada 12. Jenis-jenis pelayanan prima ada? 3. Pintar. Memperhatikan ya anak-anak ini. Good. Nah, lalu anak-anak, setelah kita tadi Ibu tadi sudah memberikan kalian diskusi, ya kan? Tadi Rosa ya yang dapat reward ya? Iya. Ya, nanti dibagi sama teman-temannya ya? Iya. Ya. Tadi juga sudah Ibu beri kesempatan kalian untuk tanya jawab. Nah, ini kira-kira kalian sudah paham belum sama materi yang Ibu beri? Udah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk membantu Ibu memberikan kesimpulan. Nah, ayo, siapa kira-kira yang ingin membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Nah, ini siapa dulu nih? Denis, silakan. Denis dulu. Ya. Unsur-unsur pelayanan prima terdapat 12 unsur, di mana unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan layanan prima. Unsur di atas akan membantu kita nantinya dalam bekerja, Bu. Nah, betul sekali. Unsur-unsur pelayanan prima ini bisa menjadi bekal kalian nanti. Kalau kalian nanti sudah lulus SMK, nanti kalian bekerja, ini bisa menjadi bekal kalian jika nanti kalian bekerja menjadi seorang pegawai. Contohnya ya, Ibu beri contoh. Contohnya Rosa nanti ingin bekerja sebagai teller bank. Nah, teller bank harus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga ini, lihat unsur-unsur yang kelima, kesopanan dan keramah tamahan. Jadi jangan sampai nanti kalian kalau sudah bekerja, penampilan kalian dari atas sampai bawah sudah good, sudah bagus, tapi kalian nggak mau senyum sama customer, cengut gitu, oke? Nggak boleh ya. Nah, terus anak-anak, ada lagi tadi siapa? Margareta, silakan berikan Saya kesimpulan. hampir sependapat dengan Denis, Bu. Iya. 12 unsur dan 3 jenis pelayanan prima bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan menjadi calon pegawai atau pelayan yang baik. Iya betul, jadi agak berkaitan ya tadi kesimpulannya Denis dan Margareta. Tidak ada yang salah, semuanya benar dan semuanya baik kesimpulannya. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan kalian simulasi nih. Contoh saja, Bu, bagaimana jika dalam ke-12 unsur ada 2 unsur yang tidak ada? Apakah masih bisa dikatakan sempurna, Bu? Nah, anak-anak, kita ibaratkan kereta api tanpa rel kereta api. Gimana itu kira-kira? Nah, nggak bisa jalan kan? Tidak bisa sampai ke tujuan dan tidak bisa sempurna ya kan? Jadi kereta api dan rel kereta api ini saling mengisi kekurangan satu sama lain. Oke anak-anak, Ibu kira tadi sudah cukup. Sekarang keluarkan kertas kalian dan juga alat tulis. Ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kapan, Bu? Untuk minggu depan. Ya, silakan ditulis tugasnya. Tugas yang pertama yaitu mencari, tulis, ayo yang belakang, mencari studi kasus tentang pelayanan prima yang tidak memenuhi standar. Jadi tidak jauh beda dengan studi kasus yang Ibu beri tadi, tapi ini kalian jadikan PR, bebas mencari sumber dari mana saja. Boleh dari internet, boleh dari koran, boleh dari majalah. Nah, nanti kalau di internet, anak-anak bisa di print ya. Nah, di print. Kalau dari koran ataupun majalah, kalian bisa gunting. Tugas ini dikerjakan di folio bergaris. Nah, nanti yang di print tadi ditempel gitu loh anak-anak di folio bergarisnya. Lalu ditulis lagi. Setelah itu berikan analisis. Ayo, Denis ditulis. Ya. Berikan analisis dan juga solusi. Analisis mengenai studi kasus yang anak-anak ambil tadi dan juga solusinya. Oke anak-anak, sudah cukup dipahami ya. Ini tugasnya individu, bukan kelompok ya. Oke, dikerjakan dengan baik dan benar. Dan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta anak-anak untuk kita tepuk semangat. Ya, silakan Rosa dipimpin. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, beri semangat. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.